wabarakatuh. Hai sahabat pintar, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan mereview sebenarnya perjalanan saya kemarin di awal tahun baru 2022. Saya dan keluarga ya, jadi bertiga kita, Abi, Torik, dan Torik, kita pergi ke Puncak Bogor. Nah teman-teman, hari ini saya akan mereview perjalanan saya ke Puncak Bogor. Kemanakah itu? Tonton sampai habis di YouTube channel ini ya, Rumah Alfayat. Jangan lupa untuk di share dan subscribe-nya ya teman-teman. Jadi kita bertiga itu ke sana jam 11 siang mendadak. Jadi kita nggak rencanain dan kita ke sana naik motor. Kenapa? Karena kita sudah tahu pasti Puncak Bogor itu akan ditutup selama tahun baru. Sebenarnya nggak cuma tahun baru saja, kalau ada libur ataupun akhir pekan biasanya Puncak Bogor itu akan ditutup. Nah nanti informasi lebih lengkapnya saya akan jelaskan di belakang, karena saya ada videonya perjalanan puncak pada saat weekend ataupun libur panjang. Nah setelah sampai ke sana, karena memang begitu macet banget, jadi kita memutuskan tidak sampai ke puncak ya teman-teman. Jadi kita refreshing atau jalan-jalan hanya di Cimory Riverside. Jadi Cimory yang bagian bawah. Untuk informasi saja, Cimory untuk di Puncak Bogor sendiri ada beberapa. Ada Cimory Dairyland, ini Cimory yang terbaru. Kemudian di bagian ke atas lagi sedikit itu ada Cimory Riverside, jadi samping sungai. Dan untuk kalau yang lebih jauhnya ada Cimory yang Mountain View. Jadi kita bisa melihat ke gunung gitu ya. Tapi di sini saya akan hanya mereview Cimory Riverside saja. Rumah saya di sini kan daerah Bogor tapi kabupaten, tepatnya di daerah Cihideng Ilir, ini kecamatan Ciampea. Nah dari perjalanan dari rumah sampai ke Cimory itu sekitar 2 jam. Ya, ini karena menggunakan motor. Sekali lagi kalau mobil itu sangat berbeda ya. Nah datang ke sana kita tiba di jam 1 lebih. Nah di Cimory Riverside sendiri sebenarnya cukup lengkap ya teman-teman, karena di sana ada rumah makan. Jadi ada rumah makan, kemudian ada tempat untuk belanja dan tempat untuk wisata. Dari dalam satu kawasan itu insya Allah buat keluarga sangat cocok gitu ya. Jadi kita bisa makan, kemudian bisa berbelanja kalau mau pulang, dan ada tempat refreshing juga. Nah, pertama saya mau review tempat makan dulu. Tempat makan di sana cukup enak, sangat enak sebenarnya, artinya untuk lokasinya, karena apalagi kalau teman-teman bisa duduk di tepi sungai. Tapi kebetulan artinya kita bisa memandang langsung sungai gitu ya, itu lebih menarik. Tapi kemarin karena memang kondisinya tahun baru dan kita datang itu rame sekali, dan di situ ada mekanisme waiting list. Jadi kita datang walaupun untuk makan di tempat gitu ya, tapi kita harus mengantri gitu ya, karena memang penuh untuk mejanya. Nah tapi alhamdulillah nggak lama, jadi hanya sekitar 10 menit kita tunggu, kemudian kita dapat lokasi tempatnya. Dan ternyata ada catatan di meja makan itu makan maksimal 60 menit. Sebenarnya ini sepengetahuan saya gitu ya, karena sebelumnya saya pernah ke situ juga, dan sebelumnya tidak ada gitu ya untuk makan di tempat hanya 60 menit atau 1 jam. Jadi mungkin karena tahun baru, jadi kita bergantian gitu ya, kasihan buat teman-teman yang lain yang ingin makan juga. Jadi kesana pada 1 Januari 2022 dibatasin hanya 60 menit. Dan kebetulan untuk kami sendiri mendapatkan meja makan yang di tengah gitu ya, jadi kita tidak bisa memandang langsung area sungainya. Makanannya memang cukup beragam, tapi kemarin karena memang kita sudah makan, jadi kita hanya makan. Untuk abinya itu makan soto tangkar itu, dan saya sendiri hanya makan nasi goreng dan 1 fresh milk gitu ya, kemudian 2 es teh. Itu harga yang dikeluarkan sekitar 150.000 sudah sama pajak itu ya, jadi ya standar untuk restoran gitu ya.
Nah, selesai makan kita langsung ke musola karena memang kita belum sholat zuhur gitu ya. Kemudian di sana musolahnya juga cukup bersih gitu ya, sangat bersih, besar karena memang dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah, selesai makan, sholat, terus kita jalan-jalan ke wisata yang ada di Cimory Riverside. Jadi Cimory ini punya wisata namanya Sabta Pesona Wisata. Dia di dalamnya itu ada akuarium, kemudian kita bisa melihat hewan-hewan gitu ya, dan ternyata di dalamnya ada ATV. Dan saat kita ke wisata itu kita akan menyeberangi sungai yang sangat lebar gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan, dan sungai itu dijembatani oleh jembatan gantung ya. Teman-teman bisa lihat di belakang. Ini jembatan gantungnya cukup panjang ya, dan cukup bergoyang gitu ya. Jadi buat anak-anak gitu ya, terutama yang masih balita, ini bisa jadi rekomendasi untuk melatih rasa takut gitu ya. Jadi keberanian, apalagi itu di atas sungai gitu ya. Jadi melatih keberanian seorang anak. Jadi objek wisatanya itu atau hewan-hewan ini berada di seberang sungai. Setelah melewati sungai baru di situ ada banyak hewan koleksi dari Cimory Riverside. Yang kami lihat itu ada kelinci, kemudian ada angsa, ada kuda. Jadi teman-teman juga bisa menaiki kuda gitu ya, terutama anak-anak. Kemudian untuk hewan-hewan sendiri bisa diberikan makan, dan ternyata di dalamnya juga ada motor gitu ya. Kita bisa menyewa motor ATV, dan motor bisa dipakai untuk 2 orang atau 3 orang dengan anak kecil gitu ya. Hanya saja setiap kita mau memberikan makan hewan itu kita membeli pakannya gitu ya, seharga 10.000 untuk satu pakan hewan. Jadi itu ada biaya tambahan lagi ya teman-teman. Kemudian untuk motornya sendiri, sewa motor itu per orang itu adalah 25.000. Jadi kita hitungnya itu per orang, jadi bukan per motor gitu, per orang. Jika motornya ditumpangi oleh 2 orang pun kita membayar 2 orang, jadi seharga 50.000. Untuk anak kecil waktu itu Torik sih tidak perlu bayar ya. Jadi Torik kita letakkan di depan, kemudian Abi bundanya gitu ya. Dan untuk motornya sendiri itu kita lakukan dengan 2 kali putaran. Nah, karena bundanya juga penasaran, jadi bundanya pun ikut nyetir nih. Jadi putaran pertama itu Abinya yang nyetir, kemudian putaran kedua itu bundanya. Nah, cukup menyenangkan sih, dan apalagi kita bisa melihat itu lokasinya tuh di tepi sungai gitu ya. Jadi ya cukup untuk off-road lah. Nah, setelah kita melihat hewan, kemudian bermain motor, kita kembali pulang, kita menyeberangi sungai lagi gitu ya. Tapi di sini saya memakai jalur yang berbeda. Jadi kalau yang awal itu pakai jembatan gantung, nah kalau yang pulangnya kita menggunakan jembatan yang permanen, jadi tidak bergoyang. Kemudian diakhiri di sini ada akuarium, jadi ada koleksi ikan-ikan dari Cimory Riverside ini. Kita bisa melihat ada ikan arowana, kemudian ada kura-kura juga gitu, ada patin albino dan beberapa koleksi ikan lainnya. Teman-teman bisa lihat di belakang. Teman-teman, mungkin hanya seperti itu saja ya review saya di Cimory Riverside di awal tahun baru 2022. Nah, kebetulan pada saat kita pulang gitu ya, ternyata di jalan itu sudah ada penutupan gitu ya, penutupan jalan. Jadi untuk informasi buat teman-teman di luar Bogor terutama, jika ingin ke puncak Bogor itu harus mengetahui kapan jalur puncak itu ditutup, karena puncak ini sering mengalami penutupan oleh pihak kepolisian, terutama pada saat weekend ataupun libur gitu ya, hari libur. Nah, penutupan ini jadi hanya dilakukan satu jalur. Sebenarnya jalur puncak itu kan 2 jalur, tapi kalau memang polisi itu memberlakukan penutupan, maka akan satu jalur itu akan ditutup gitu ya, entah itu yang jalur dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Nah, kebetulan pada saat kita pulang itu proses penutupannya adalah dari bawah ke atas. Jadi dari bawah ke atas itu yang boleh dilewati itu hanya motor saja. Untuk mobil itu harus berhenti tepat
tepat di Ciawi kalau nggak salah ya, di Ciawi. Jadi stop. Nah kalau misalkan teman-teman mau tetap ke atas gitu ya, ke daerah Cianjur, kita bisa menunggu sekitar informasinya itu penutupan biasanya di jam 1 atau jam 2 sampai jam 6 sore. Jadi cukup lama ya, 4 jam jalur puncak itu ditutup. Jadi untuk teman-teman posisinya tadi ya, kalau misalkan kita sudah kejebak, kita mau ke atas ternyata sudah ditutup, maka kita harus memberhentikan mobil di situ dan harus menunggu sekitar 4 jam supaya kita bisa melewati ke puncak Bogor lagi. Ya, jadi itu informasinya. Dan itu pun berlaku untuk semua kendaraan roda 4 termasuk mobil bis. Jadi saya juga melihat banyak mobil bis yang dari arah Jakarta ke Cianjur itu dia berhenti gitu ya, dan penumpangnya Masya Allah gitu ya bersabar. Dan kadang ada orang yang, kalau mungkin bagi orang yang tidak tahu, dia tetap bertahan di dalam mobil, tapi kalau orang yang sudah paham dengan lokasi puncak, dia akan keluar dan menunggu sampai itu dibuka. Untuk kendaraan bermotor itu alhamdulillah akan tetap masuk. Jadi ini hanya berlaku untuk kendaraan roda 4. Karena kita menggunakan kendaraan bermotor, jadi lancar ya teman-teman, jadi tidak ada penutupan lagi. Oke, mungkin itu saja pengalaman kita Rumah Al-Faya. Aja pengennya. Ada ular. Lari. Ikut AA, ayo kita. Ayo naik motor trail. Iya ikut Om. Keliling Cimory. Torik di depan sama abinya, abi yang nyetir. Oh. Masih ada nggak? Permainan memasukkan daun ke dalam lubang biar ngatasin rasa takut, bikin berani dia. Torik itu apa namanya? Sungai. Ngapain Torik? Masukin daun ke dalam lubang ya? Airnya di dalam lubang banyak nggak airnya? Masuk. Mana ya? Nggak ada airnya. Iya airnya di sana. Iya, ayo. Monster Aquarium, lihat ikan-ikan, variasi ikan. Torik sama abinya di depan. Lihat Torik sama abinya. Torik. Baby shark. Hai. Lihat apa Torik? Lihat baby shark. Ikut.
Ikan lagi, no. Ini jangan dimasukin tangannya. Ini tangannya nanti dicaprok. Oh, ikan ini. Jalanan udah satu arah, udah nggak ada motor yang lewat dari bawah udah ketutup, belum bisa. Hanya motor aja yang boleh lewat. Dari atas boleh 2 sampai 3 sip, 2 jalur. Oke, ini jam berapa? Jam 5 sore, tanggal 1 Januari 2022. Jalanan dari atas kosong, jalur bawah ditutup, jalur bawah kosong. Pegangan tuh lancar jaya dari atas, sekian dari bawah nggak boleh naik. Enggak, kalau udah dimatiin listrik. Ini nih udah nyampe bawah, udah ditutup, jadi yang jalur atas tuh berhenti total, dan ini informasinya 3 jam guys.